Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alim Akbar Hanif, NIM 2018015321. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Musang yang Tamak. Selamat menyaksikan. Dari zaman dahulu, di sebuah hutan terdapat sebuah pohon yang sangat besar, di mana pohon tersebut dijadikan tempat berkumpul oleh seluruh penghuni hutan. Sore itu, monyet dan domba berencana untuk bertemu di pohon besar tersebut. Mereka merencanakan untuk memakan buah-buahan yang sudah mereka dapatkan pada siang hari. Domba, syukurlah kita dapat buah-buahan yang sangat banyak sore ini. Ya monyet, aku juga bersyukur. Baiklah domba, mari kita makan buah-buahan tersebut. Mari kita makan, selamat makan, selamat makan. Saat monyet dan domba sedang asyik memakan buah-buahan yang mereka dapatkan tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dari balik semak-semak. Gubrak! Lalu diiringi dengan teriakan minta tolong. Tolong! 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 Sontak suara keras tersebut sangat mengagetkan domba dan monyet. Domba, suara apa itu? Entahlah, monyet, aku pun tidak tahu suara apa itu. Sepertinya suara itu berasal dari semak-semak di sana. Kau benar monyet, suara itu berasal dari semak-semak itu. Mari kita tengok. Karena penasaran dengan suara keras tersebut, akhirnya domba dan monyet bersama-sama pergi memeriksa asal suara tersebut untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menemukan asal suara tersebut, domba dan monyet bergegas memeriksa keadaan sekitar. Betapa terkejutnya mereka. Mereka menemukan musang yang sedang merintih kesakitan. Musang, apa yang sedang terjadi? Domba, monyet, tolong aku. Kenapa kamu musang? Aku baru saja terjatuh dari pohon besar itu. Tolong, monyet, domba. Apa yang harus kita lakukan, monyet? Ayo kita bawa musang ke pohon besar agar kita bisa merawatnya. Baiklah, mari kita bawa dia. Domba dan monyet memutuskan untuk membawa musang ke pohon besar tempat mereka biasa berkumpul agar dapat merawat musang. Sesampainya di pohon besar tersebut, monyet mengajak domba untuk mencari obat-obatan yang ada di hutan untuk mengobati musang. Musang, kamu istirahat dulu saja di sini. Aku dan domba akan pergi sebentar untuk mencari obat-obatan di hutan agar segera bisa merawatmu. Ayo kita berangkat domba. Baiklah, ayo kita berangkat. Jangan khawatir musang, kami akan segera kembali. Terima kasih monyet, domba karena sudah mau menolongku. Tanpa berlama-lama lagi, monyet dan domba langsung bergegas meninggalkan musang untuk mencari obat-obatan agar mereka segera dapat mengobati musang. Setelah melihat domba dan monyet pergi, musang yang semula merintih kesakitan karena terjatuh dari pohon mendadak menjadi kembali sehat, seperti tidak terjadi luka sedikit pun badannya. Ternyata musang sudah merencanakan rencana jahat untuk dapat mengambil semua makanan yang dimiliki oleh monyet dan domba. Musang sudah mengamati monyet dan domba yang sedang mengumpulkan banyak makanan di hutan. Sampai pada akhirnya, ketika monyet dan domba
hendak memakan makanan yang sudah mereka kumpulkan, musang pun memutuskan untuk menjalankan rencananya dengan pura-pura terjatuh dari pohon dan meminta pertolongan. Musang tahu bahwa monyet dan domba terkenal sebagai binatang yang baik di hutan. Dia yakin pasti domba akan datang untuk menolongnya. Akhirnya, semua makanan ini menjadi milikku. Hahaha. Mereka mudah sekali untuk ditipu. Dengan begini, aku akan kenyang tanpa perlu capek-capek mencari makanan. Hahaha. Akhirnya, musang pun pergi meninggalkan pohon besar dengan membawa semua makanan yang dimiliki monyet dan domba. Dengan perasaan khawatir, domba dan monyet kembali menuju pohon besar dengan membawa obat-obatan untuk merawat musang. Betapa terkejutnya mereka saat sudah kembali ke pohon besar. Di sana, musang sudah tidak ada dan semua makanan mereka sudah menghilang. Monyet, kemana perginya musang dan semua makanan kita? Sepertinya kita sudah tertipu oleh musang. Sebenarnya musang tidak apa-apa, dia hanya ingin mengambil semua makanan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan, monyet? Kita beritahu semua penghuni hutan agar senantiasa berhati-hati terhadap musang, agar mereka tidak menjadi korban dari keserakahan musang. Waktu pun berlalu. Akibat perbuatannya, musang kini tidak memiliki teman di hutan. Semua binatang di hutan sudah mengetahui kelakuan buruk musang. Kini, musang merasa tersingkirkan di hutan karena semua penghuni hutan sudah menjauhinya. Meskipun musang kini sudah menyesali perbuatannya, tetapi semua itu sudah terlambat. Jangan kita memanfaatkan kebaikan orang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, karena nanti pasti akan ada balasannya. Seperti musang yang memanfaatkan kebaikan monyet dan domba hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Akibatnya, musang kini pun sudah tidak memiliki teman lagi di hutan. Sekian.